Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Selamat berjumpa kembali para pemirsa penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada. Dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD melalui channel penjernih Kolbu Channel. Dan insyaallah pada perjumpaan kita kali ini kita akan mendapatkan taujih ruhiyah sebagai penjernih kolbu siraman rohani Islam dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Syarifuddin, sarjana pendidikan Islam yang cukup dikenal dengan nama panggung beliau adalah Ustadz Angling Dharma. Beliau putra asli Muara Gembong, Kecamatan Muara Gembong, merupakan satu wilayah kecamatan di mana saya mendapatkan amanah sebagai camat di wilayah Kecamatan Muara Gembong tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Dan insyaallah guru kita Al-Mukarram Ustadz Angling Dharma akan menyampaikan taujih pada kita semua melalui channel YouTube Penjadi Kolbu ini terkait dengan 5 pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah, merupakan sahabat dekat yang telah banyak mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis sahih ya, saja. Dan berikutnya kita simak bersama 5 nasihat Rasulullah pada Sayyidina Abu Hurairah yang tentunya akan sangat bermanfaat dan berharga bagi kita semua. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita panjatkan puji serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam terlimpah curahkan ke haribaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pemirsa penjernih Kolbu Channel yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah saya kembali bersama dengan pimpinan saya Al-Mukarram Bapak Camat Dr. Haji Sukarmawan MPD, pemilik daripada akun penjernih Kolbu Channel, yang pada kesempatan sore hari ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat kita, insya Allah kita akan sedikit mengaji, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan 5 wasiat, 5 pesan khususnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang pada hakikatnya ini adalah nasihat untuk kita semua sebagai umatnya. Mengenai hal ini, jadi di saat itu Pak Camat, Rasulullah Muhammad SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi di saat berkumpul itu mengatakan, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau mengambil
5 kalimat dariku. Kalian amalkan, kalian kerjakan, atau kalian berikan kepada siapa saja yang mau mengamalkan dan mengerjakannya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berbicara seperti itu, lalu di antara sekian banyak sahabat, ternyata yang berdiri adalah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau langsung berdiri dan mengangkat tangan, "Ana ya Rasulullah," saya ya Rasulullah. Itu membuktikan begitu semangatnya Abu Hurairah di dalam menuntut ilmu, sehingga dia nggak mau ketinggalan Pak Camat. Yang luar biasanya, Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi itu hanya 3 tahun. Tapi dalam waktu 3 tahun ini beliau sudah mampu meriwayatkan hampir kurang lebih 5.000 lebih hadis Nabi yang sahih. Ini bukti kecintaan beliau terhadap Rasulullah, bukti semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Ini pun memberikan satu pelajaran kepada kita semua agar terus semangat untuk menuntut ilmu, karena tidak ada batasan ketika kita bicara tentang menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu yang sering kita dengar daripada guru-guru kita yang disampaikan kepada kita sebagai jamaahnya. Namun di saat itu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengangkat tangan, "Ana ya Rasulullah," Rasul itu tidak langsung memberikan nasihat itu Pak Camat, melainkan ada lagi teladan yang diajarkan kepada kita semua. Ini nasihat yang melalui sikap Rasulullah ini yang harus kita contoh. Nabi ketika Abu Hurairah berdiri itu bisa saja langsung memberikan nasihat, namun tidak. Ada contoh lagi yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa? Langsung dipanggillah Abu Hurairah dan dipegang tangannya. Jadi ini adalah cara memberikan nasihat yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan adanya sentuhan Pak Jam. Jadi seperti halnya kita memberikan nasihat kepada anak kita, agar lebih kena nasihat itu maka harus ada sentuhan. Seumpamanya Pak Camat juga memberikan nasihat kepada bawahannya agar lebih kena nasihat itu dan masuk ke dalam hatinya, itu alangkah baiknya ada sentuhan. Silahkan kita sentuh bagian mana dari tubuh mereka itu yang sekiranya merupakan bentuk perhatian kita terhadap mereka. Ternyata itu yang lebih ngena, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada kita sebagai umatnya. Contoh, suami memberikan nasihat kepada istri itu biar lebih ngena harus ada sentuhan. Entah itu pundaknya disentuh, entah itu tangannya. Karena ketika ada sentuhan itu luar biasa, itu akan lebih ngena. Orang tua kepada anak ada sentuhan, insya Allah nasihatnya akan lebih mengena. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, setelah dipegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu an, lalu barulah Nabi melanjutkan pesannya, melanjutkan wasiatnya, melanjutkan nasihatnya yang berjumlah ada 5 kalimat, ada 5 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana ini untuk kita semua pada umumnya. Apa yang pertama ini sangat menarik Pak Camat, sangat menarik kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmu, bisa memberikan motivasi tentunya untuk kita dan umumnya bagi pemirsa penjernih Kolbu Channel yang mendengarkan pada kesempatan sore hari ini. Jadi yang pertama kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nas. Itu Nabi memberikan nasihat yang sangat luar biasa, artinya takutlah engkau terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hindarilah perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi orang, akan menjadi hamba yang insya Allah ahli dalam ibadah, rajin di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya, intinya kalau kita ingin gampang untuk beribadah kepada Allah, kita ingin rajin ibadah kepada Allah, kuncinya satu, tinggalkan semua perbuatan maksiat, tinggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah, insya Allah kita akan menjadi ahli ibadah. Karena mohon maaf Pak Camat ya, ternyata meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang haram itu lebih sulit ketimbang kita mengerjakan ibadah. Betul nggak Pak Camat? Mohon maaf, kita bisa saja sholat, kita bisa saja sodako, kita bisa saja tahajud, kita bisa saja zikrullah, berpuasa dan ibadah yang lainnya. Tapi terkadang kita belum tentu bisa untuk meninggalkan ghibah, ngomongin orang,
berprasangka buruk terhadap orang lain. Terkadang kita berkata kasar terhadap orang lain, zolim terhadap orang lain. Yang ini terkadang bisa dikatakan hampir sulit kita hindarkan. Karena mohon maaf, banyak orang yang ibadahnya rajin, yang sholatnya rajin, sodakonya rajin, bahkan datang ke pengajiannya rajin. Tapi ada juga yang gak mampu ninggalin untuk gak ngomongin orang. Ternyata meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang haram itu lebih sulit daripada kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan ini sangat luar biasa. Kalau kita pengen jadi orang yang ahli ibadah, ahli sujud, ahli sodakoh, maka kunci satu, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya kita akan menjadi orang yang ahli ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab gini, yang sekali-kali mendekati. jangan apalagi sampai menjadi pelakunya gitu kan. Karena mohon maaf gini Pak Jamat ya. Karena dalam satu riwayat lain juga Nabi pernah bersabda, apabila kita itu berbuat dosa, maka akan membuat satu titik hitam dalam hati kita. Nah, yang dikatakan itu rona. Itu kan. Kalau bagaimana untuk menghilangkannya dengan cara bertobat. Selama kita belum bertobat kepada Allah, maka titik hitam itu akan terus nempel. Taubatan nasuha, jangan tobat sambal. Ntar dosa, ntar begitu lagi gitu kan ya. Ntar main selot, taubat, ntar ngaju lagi. Gitu kan. Artinya kalau kita selama kita belum bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka noda hitam itu akan terus nempel. Dia berbuat dosa lagi, nempel terus, makanya akan menutupi hati kita. Pantas hati kita menjadi gelap. Orang yang gelap hatinya udah pasti berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Ala qulubihi, akan tertutup, disegel hatinya oleh Allah. Apalagi kalau udah kayak gitu udah repot juga. Apa yang kedua? Ya, intinya yang pertama itu, kalau kita ingin menjadi ahli ibadah, maka satu kuncinya, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan yang haram. Takutlah atas perbuatan yang demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang ahli ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sangat menarik Pak Camat. Karena kata Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, warada bima qasamallahu laka takun agnanas. Ridholah engkau terhadap yang menjadi sebuah ketetapan Allah, pemberian Allah, takdir yang Allah berikan, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi mohon maaf dalam arti ini, manusia yang paling kaya itu menurut pandangan agama ternyata bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak, yang tinggi, mohon maaf, yang tinggi pangkat jabatannya, yang rumahnya besar, yang mobilnya banyak, yang sawahnya luas, yang empangnya berhektar-hektar. Tetapi kata Nabi, laisal gina an kasratil aradi walakinal gina nafsi. Ternyata orang yang kaya itu bukan orang yang kaya harta, namun orang yang kaya itu adalah orang yang kaya akan jiwa dan juga hatinya. Makanya orang yang ridho atas segala ketetapan dari Allah, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang paling kaya di hadapan Allah. Ini kan luar juga Pak Camat ya. Ridho ini qanaah termasuk di dalam. Nah, ridho itu kan akan melahirkan sifat qanaah, menerima apa adanya. Insya Allah orang yang dalam hatinya tertanam kuat sifat qanaah, menerima apa adanya, maka akan dia akan dijauhkan daripada sifat iri dengan rezeki orang, iri dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu akan bebas tuh kalau memang hati kita punya sifat qanaah. Namun kan ridho ini luas pengertian Pak Camat. Ya semacam kita lah. Pak Camat juga bisa ridho terhadap misalnya kelakuan-kelakuan yang tidak menyenangkan dari bawahannya. Semacam kita juga sebagai suami ridho terhadap sikap istri kita, istri pun ridho terhadap sikap suaminya. Ini memang mencakup luas gitu ya. Namun yang jelas pada intinya mah, orang yang ridho atas segala ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir dari Allah, khairihi wa syarihi, insya Allah mereka akan menjadi orang yang paling kaya di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa ridho ini wajah. Amin. Allah Akbar.
Yang ketiga, langsung saya kan udah sore ini sersan ini, serius tapi santai ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat karena pesan daripada guru kita teruslah berbuat kebaikan ya. Karena kita nggak akan pernah tahu kebaikan yang mana yang nanti bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan konten ini menjadi sebuah kebaikan bagi pemirsa penjernih kolbu channel yang menyaksikan atau yang nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Yang ketiga ini insya Allah nih ada kaitannya Pak Camat dengan polemik yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Indonesia kan, yang memang kita sedang menuju pesta demokrasi daripada bangsa kita ini. Makanya kata Nabi untuk bisa menjaga itu semua, kata Nabi wa ahsin ila jarika takun mukminan. Berbuat baiklah terhadap tetangga kita, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Jadi untuk menjadi orang mukmin yang sejati, mohon maaf, bukan hanya kita rajin di dalam sholatnya, rajin di dalam zikirnya, rajin datang ke pengajian juga, tapi yang lebih penting lagi juga rajin menjaga silaturahim terhadap tetangga. Sebab mohon maaf, serajin apapun ibadah yang tadi saya sebutkan, sholat dan lain sebagainya, tapi kita kalau amal zolim sama tetangga, maka kata Nabi wallahi la yu'min. Sering kita mendengar hadis itu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Bahkan Nabi sampai 3 kali kan bersumpah atas nama Allah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, kata Nabi. Demi Allah tidak beriman. Sampai tandes 3 kali. Kalau 1 kali 3 kali. Sangat serius. Sangat serius, menunjukkan keseriusan Nabi ini untuk menyampaikan hal ini. Sampai 3 kali Nabi bersumpah atas nama Allah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai sahabat Nabi bertanya, "Qila wa ma ya Rasulullah?" Siapakah ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Maka Nabi menjawab, "Alladzi la yu'manu jarhu bawa'iqah." Yaitu seorang tetangga yang dia dengan sikapnya, dengan perbuatannya, sehingga tetangga yang lain merasa tidak aman atas sikap dan perbuatannya. Itu tetangga kalau lihat ada tetangga di rumahnya itu merasa tidak tenang dia. Iya, nggak tenang. Selalu dalam ancaman. Selalu dalam ancaman karena memang mungkin dengan kezoliman tetangga tersebut. Maka kalau ada tetangga yang seperti itu, walaupun dia ahli ibadah, kata Nabi, tidaklah beriman. Kenapa? Karena dengan sikap dan perbuatannya dia sudah tidak memberikan rasa aman terhadap tetangganya. Makanya ini kan penting, ini kan musim politik Pak Camat. Betul nggak? Mohon maaf, jangan sampai kita berbeda pilihan, berbeda partai, sampai memutuskan silaturahim kita terhadap tetangga. Sebab mohon maaf, orang yang paling terdekat di dalam hidup kita ini, di dalam lingkungan kita, itu tetangga. Bahkan yang pertama kali bakal nolongin kita kalau kita kena musibah ya tetangga. Ya kalau kita mau tetangga kagak akur, kalau kita kena musibah siapa yang mau nolongin? Kita punya saudara banyak, Pak Camat punya saudara 7, semuanya tinggal di luar daerah, tidak dengan satu kampung atau tidak dengan berdekatan. Nah ketika kita mendapatkan musibah, siapa yang bakal nolongin kita? Saudara banyak iya, tapi tetap tetangga yang paling terdekat dengan rumah kita. Sampai Rasulullah berpesan, yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik pada dengan tetangganya. Ini sangat penting. Jangan sampai putus gitu. Kan pernah itu kan ya, artinya ini kan biasanya nih hampir udah jadi umum Pak Camat ya. Kadang-kadang beda pilihan, bentrok gitu kan, panas-panasan, akhirnya putus silaturahim. Makanya pesan yang terbaik adalah silakan. Kita berbeda pilihan silakan. Bahkan mohon maaf seandainya saya dengan Pak Camat pun berbeda pilihan, ini sudah menjadi hak masing-masing kan. Cuman jangan sampai kita saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau kita punya pilihan, baguskan pilihan kita, jangan menjatuhkan pilihan yang lain. Karena hal itu ya akan mengundang kemarahan, ya akan mengundang putusnya silaturahim. Karena orang itu kalau udah punya dukungan udah pasti cinta, dan ketika yang orang dicintainya dizolimi, pasti dia akan marah. Jadi silahkan kita punya pilihan masing-masing, tapi jangan sampai mengganggu hubungan silaturahim kita, apalagi sampai putus dengan tetangga kita. Nauzubillah. Silakan membaguskan pilihan pribadi, tapi jangan mencela pilihan yang lain. Karena kita kan yang patut berhak menilai buruk dan gaya kan hanya Allah. Kita mah hanya sebatas pandangan.
Mata kita belum tentu benar. Khawatir kalau seandainya benar pun jadi gibah, seandainya salah pun jadi fitnah. Benar nggak Pak Camat? Makanya dalam hal ini Nabi pun pernah, dalam hal tetangga itu Nabi pun pernah ditanya oleh sahabat, gitu kan. Wahai Rasulullah, ma hakul jar alal jar. Ya Rasulullah, apa sih hak tetangga terhadap tetangga yang lain? Yang dulu pun pernah saya sampaikan, gitu kan. Jadi antaranya ya in asobal khair hanatahu wa in asobathu musibah azaitahu. Ketika dapat nikmat kita saling bersyukur, gitu kan. Dan ketika mendapatkan musibah kita saling menguatkan. Apalagi di saat seperti ini ya Pak Camat ya. Karena dalam hadis lain ini Nabi bahkan pernah memberikan sebuah peringatan Pak Camat. Mohon maaf, siapapun di antara kita yang putus silaturahim dengan siapapun, baik dengan saudara, tetangga, teman, la taratapiu sholatuhum fawqa ru'usihim. Maka ketika dia sholat yang gak akan diangkat sama Allah walaupun cuma 1 jengkal dari atas kepalanya. Siapa mereka? Wa akhwani mutasarimani, 2 saudara, 2 tetangga, sahabat yang saling putus silaturahim. Nauzubillah. Makanya sangat penting. Ini pesan Nabi, saudaraku, para pemirsa penjeli Kolbu channel yang berbahagia. Ini sangat luar biasa. Pesan yang isinya sangat penuh makna. Artinya kita memang harus saling berbuat kebaikan terhadap tetangga kita, karena mereka adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Seandainya mereka zolim dengan kita, jangan balas kejolimannya dengan kejoliman, tapi balas dengan kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu Pak Camat. Anjuran Rasulullah SAW ketika memasak daging, tidak mungkin membagikan daging sebanyak itu karena terbatas. Perbanyak rasanya begitu. Iya, kuahnya. Bagi kepada supaya bisa berbagi. Misi jangan sampai udah daging dikit, kuahnya kagak. Orang kebagian baunya doang. Nah ini yang artinya itu pun sudah mendekati kezaliman kita Pak Camat. Makanya alhamdulillah Pak Camat ini tadi makan saya sisain makanan, nanti insya Allah buat dibawa pulang, buat Mindo di rumah. Terkait dengan kemuliaan terhadap tetangga, keluarkan satu fatwa atau macam apa itu warisan pun ya, kata tetangga mau diberikan gitu, bagian karena saking memuliakan tetangga. Makanya kan kita memuliakan pernah Nabi dalam hadis lain juga yang artinya gini ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka dia muliakanlah tetangga. Artinya kalau orang sama tetangga judes, galak, agak ada akurnya, itu orang jelas gitu kan. Artinya sehebat apapun ibadah dia, tapi ada bukan orang yang beriman. Ini yang harus kita jaga gitu kan. Makanya hablum minallah penting, hablum minanas pun tidak kalah pentingnya. Kalau semuanya bisa terjaga, insya Allah selamat dunia dan akhirat kita. Itu Jadi macam. Kalau kita ulang tadi yang pertama adalah tinggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Betul. Jika ditinggalkan maka kita akan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Ya makanya mohon maaf ya. Artinya ketika kita nih ada mulai rasa malas nih ya. Biasa kan kadang-kadang, oh gue malas banget nih buat sholat, malas banget buat ngaji, malas buat ibadah, berat terasa. Itu sebenarnya kita harus introspeksi. Boleh jadi ya Allah, dosa apa yang saya perbuat? Ya, ada perbuatan yang dosa yang kita tidak tinggalkan. Yang kita nggak tahu, yang kita sadar ataupun yang kita nggak sadar. Gitu kan. Maka berat kita untuk sujud kepada Allah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah mengatakan ya, hasibu angkusakum qabla ang tuhasabu. Kita emang banyak-banyak kudu introspeksi diri nih, kudu kita hisab diri kita sebelum nanti ya Allah yang bakal menghisapnya. Makanya intinya kalau kita ada rasa malas buat ibadah, pertanyakan, introspeksi, jangan-jangan gitu. Apa kita ngomongin tetangga gitu, kalau suami lagi malas ibadah apa pernah bohongin bini? Bini gitu kan malas ibadah apa pernah melototin laki kan gitu ya, apa malamnya pernah laki nggak minta kagak dikasih. Itu kan perbuatan dosa juga Pak Camat, yang mungkin itu menjadi sebuah indikasi
Allah berikan berat dia buat ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu warada bima qasamallahu laka takun anas. Allah tetapkan. Dan yang barisan yang ketiga ini adalah wa ahsin ila jarika takun. Berbuat baiklah kepada tetangga. Itu apa yang keempat? Yang keempat sebagaimana ini hampir mendekati ya. Yang keempat itu sebuah nasihat juga yang tidak kalah penting karena ini eratannya ini bersusun Pak Camat. Pertama dari hubungan kita kepada Allah ya, dan yang kedua juga masih tetap hubungan kita lebih dalam lagi kepada Allah karena berbicara tentang keridhaan, dan yang ketiga hubungan kita dengan tetangga gitu kan. Dan yang keempat ini bisa dikatakan hubungan kita dengan saudara, wa ahiban nas, artinya kita satu nasab itu sesama saudara gitu kan. Wa ahisiban nas itu kan ma tuhibbu li nafsik, cintailah saudaramu, keluargamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Bisa nggak ada kita kira-kira tuh kita cinta sama saudara kita, sama teman-teman kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita kan ketika kita mencintai diri kita sendiri, apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti bakal kita penuhin. Ini kira-kira kita bisa nggak kayak begitu? Pertanyaan ini kan nggak egois, diri sendiri gitu kan. Nah ini pun mungkin bisa nyambung ke keadaan saat ini Pak Camat, kepada saudara kita yang ada di Palestina. Sejauh mana kepedulian kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Kita nggak mampu berjihad dengan harta, mungkin bisa aja minimal kita berjihad dengan doa gitu kan. Jika kita tidak terketang hati, kita tidak memberikan air mata ketika melihat nestapa saudara-saudara kita di Palestina, korban anak kecil, orang-orang tua atau jompo yang korban keganasan Israel. Tidak terketang hati kita, tidak ada kesedihan, tidak ada empati, ini juga tanda bahwa ada besar. Betul, dalam hati kita. Seandainya kita tidak ada kepedulian gitu kan, bahkan tidak ada rasa empati, simpati terhadap saudara kita yang ada di Palestina, karena kan duka Palestina ya duka kita itu kan, bencana Palestina ya bencana kita juga. Karena kalau layaknya bangunan atau disaksikan satu tubuh sakit pada bagian kaki atau organ kaki akan kita rasakan ke seluruh tubuh kita. Begitupun sama rasa sakit yang saudara kita rasakan di sana, kita pun di sini ikut merasakan. Cuman memang kita punya batasan untuk membantu. Minimal kita nggak bisa berjihad dengan harta, berjihad apalagi sampai datang ke sono gitu kan. Secara fisik berperang gitu kan, karena memang kita dilihat dari banyak hal gitu kan. Ya minimal kita berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Minimal kita doakan saudara kita agar Allah berikan kemenangan, agar Allah berikan pertolongan dan keselamatan kepada saudara kita yang ada di sana, dan kepada para mujahid-mujahid, agar insya Allah kalau kita terus mendoakan mereka, mudah-mudahan nanti kita bersama dengan golongan mereka, orang yang mati dalam keadaan syahid Pak Camat. Intinya mah pesan Nabi itu ya, cintailah saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Takun musliman, kata Nabi, maka sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang muslim sejati. Satu keturunan sama manusia, dan apalagi kalau sesama mukmin gitu ya. Iya, sesama umat Islam ya kita saudara sesama muslim, saudara seakidah gitu kan. Tapi memang ini kan pengertian ini kan sifatnya umum,
bukan memberikan nasihat kepada saudara sesama kandung gitu sama dia. Ya kalau nasihat saudara-saudara kandung mah itu mah berarti bersifat khusus. Tapi ini di sini ada kalimatnya wa ahiban nas, manusia gitu kan. Manusia yang mungkin yang sesama manusia ini kalau sesama muslim gitu kan, kita kan kalau sesama muslim itu saudara kita gitu kan. Bahkan kita berbuat baik pun ya bukan hanya dengan saudara sesama muslim pun. Kalau agama kita mengajarkan kepada siapapun yang berlain agama, kita boleh berbuat kebaikan. Namun ini lebih cintai saudara kita, baik saudara kandung, saudara sesama muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka kamu akan menjadi muslim sejati. Jadi untuk menjadi muslim yang sejati, bukan hanya dia pasyeh mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholatnya rajin, betul kan? Kan juga zakatnya dikeluarkan, puasanya dikeluarkan, berangkat haji dan umroh bolak-balik sampai kagak kehitung. Tapi dia untuk menjadi muslim sejati itu bagaimana kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka kita baru dikatakan menjadi muslim yang sejati di hadapan Allah dan Rasulnya. Gitu bahasa. Dan untuk yang terakhir, pesan yang kelima, wala tuksirid dohika. Janganlah kita banyak-banyak tertawa. Bukan berarti tidak boleh ketawa, bukan berarti nggak boleh bercanda. Karena orang yang hidupnya nggak bercanda nggak ketawa ya kebangetan kaku kayak karena ibu. Iya. Ada batasannya, ada waktunya dan gitu-gitu kan. Jangan sampai kita tertawa pun jangan sampai kita terlalu terbahak-bahak juga sampai kita lupa kepada Allah. Yang dilarang oleh Nabi itu ya memang jangan terlalu banyak tertawa. Bukan berarti tidak boleh tertawa dan bercanda, karena Nabi pun sering bercanda, betul nggak? Bahkan Nabi pernah waktu itu bercanda dengan nenek-nenek. Yang ketika nenek-nenek nanya surga, tidak ada yang nenek-nenek yang masuk surga gitu kan. Akhirnya ternyata apa yang dimaksud dengan Rasulullah ya benar, di surga nggak ada nenek-nenek, semuanya akan berubah jadi gadis-gadis cantik gitu. Makanya itu kan salah satu humoris Rasulullah Muhammad SAW gitu kan. Bahkan Nabi pun punya sahabat yang bernama Nuaiman itu kan, yang sering kali bikin Nabi tersenyum, bikin Nabi ketawa gitu dalam keadaan kondisi seperti apapun. Nabi itu kadang-kadang Nuaiman itu bisa menghibur Rasulullah, bisa membuat Nabi tertawa. Itu menunjukkan bahwasanya bukan berarti Rasul itu melarang untuk tertawa, tapi yang pelarangan ini ya jangan sampai berlebihan, jangan sampai terbahak-bahak gitu kan. Karena fa inna kasratu dohika tumitul qalba. Karena orang yang banyak ketawa itu akan bisa matikan hatinya, gitu kan. Tidak boleh banyak tertawa dan tertawa gitu kan. Kalau kita nggak boleh bercanda dan ketawa, hidup kita kebangetan kaku aja. Mohon maaf Pak. Iya, bahkan Rasulullah dengan nanti beliau kan tidak salah ada kisah yang ada bercandaan juga ya. Kita sama-sama lagi santai makan kurma itu. Iya. Tidak salah itu nanti beliau buat iseng gitu menggeser biji kurma. Di depan Rasulullah SAW. Iya. Sehingga biji kurma di depan Rasulullah sangat banyak. Sehingga Rasulullah berkomentar ketika dia tahu ini jajilan nantinya, Rasulullah mengatakan bahwa ketika menantunya candai dia, Rasulullah sangat lapar sekali, kurmanya banyak sekali. Jadi Rasulullah balikin candaan dari penantunya. Lihatlah itu menantu Sayyidina Ali, saking lapar itu bijinya aja dihabisin. Padahal bijinya geser gitu. Itu kan candaan-candaan ya. Itu pun candaan gitu. Rasulullah pun pada kondisi tertentu dan keadaan tertentu dan tidak berlebihan. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu dilarang oleh agama, apalagi sampai tertawa. Karena tertawa yang berlebihan itu kan fa inna kasratud dohika tumitul qalba gitu kan, bisa mematikan hati kita. Masuk Ustaz Dharma ini bisa jadi khas beliau dengan candaan-candaan, tidak jadi
sholat. Iya, karena kita juga Selingan saja. hanya sebatas selingan. Enggak dari awal sampai 1 jam itu orang kita ajak ketawa terus gitu kan. Namun ada poin-poin gitu kan yang kita menyelipkan candaan agar mereka itu tidak jenuh dalam pengajian. Tujuannya seperti itu. Para pemirsa menjadi Kolbu Channel jika ingin bersilaturahim dengan orang Ustaz Angling Dharma yang kenal nih nama panggung beliau Angling Dharma ini, bisa menghubungi ke kontak Ustaz. Bisa langsung ya. Nomor HP. Nomor HP saya 08588 165 6267. 08588 165 6267. Monitor ya. Insya Allah 24 jam Pak Camat. Ya, siapapun yang ingin silaturahim kita akan terima. Karena nyambung silaturahim itu kan ibadah. Bagi intisari di akhir dari lima pesan atau wasiat Rasulullah kepada sahabat beliau, sahabat qaribnya, sahabat dekatnya ini, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang bisa diintisari dari 5 wasiat ini? Intisari yang harus kita ambil dan kita petik dalam 5 nasihat ini, intinya mah kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, ya kita harus patuh apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semua pesan, semua wasiat Nabi, semua wejangan Rasulullah itu adalah satu pesan yang apabila kita kerjakan insya Allah akan menjadi wasilah keselamatan dunia dan akhirat kita. Apalagi tadi itu Pak Camat, ya kan, pesan yang sangat luar biasa kan, dari pesan kita tinggalkan perbuatan yang maksiat itu pun untuk diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang ridho itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada tetangga akan kembali kepada kita sendiri. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain maka pasti orang lain akan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Gitu kan? Dan yang juga mencintai saudara lebih sama seperti kayak mencintai diri kita sendiri, itu pun kembali kepada kita sendiri. Dan yang terakhir pun jangan banyak tertawa, itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Jadi 5 nasihat ini semuanya apabila kita kerjakan maka kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Insya Allah dari 5 nasihat ini pun akan bisa menghantarkan keselamatan dunia dan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Camat ya, ini pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan bisa terus silaturahim, ya bisa terus kita bisa sedikit memberikan kemanfaatan. Ya mungkin yang susah belum pernah mendengar bisa melihat dari sini. Kan ilmu kan dari mana aja Pak Camat ya. Ya tapi sebenarnya saya agak takut Pak Camat. Pemberian nama Angling Dharma itu ya memang dari guru saya. Walaupun ada satu sejarah, saya pernah baca itu Angling Dharma itu ternyata mati itu ditusuk ini Pak Camat. Jadi saya kalau malam tidur ada nggak pules. Ya candaan Pak Camat biar nggak terlalu kaku. Tapi mudah-mudahan itu guru yang berikan insya Allah berkah. Sampai saat ini saya rasakan keberkahannya itu. Ya baiklah ya, mungkin hanya itu saja Pak Camat ya. Para pemirsa penjeni Kolbu Channel yang berbahagia, mudah-mudahan dari 5 pesan Nabi untuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada umumnya ini buat kita semua, buat saya dan juga buat pemirsa yang mendengarkan, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya sehingga Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat kepada kita semua. Dan kita doakan juga pada saudara kita kirimkan Fatihah yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan, semoga Allah berikan kemerdekaan, semoga Allah berikan keselamatan, dan semua yang gugur mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih nanti mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang berada di barisan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Camat sudah dikasih waktu untuk mampir ke channelnya ya. Mudah-mudahan sekali lagi channel Pak Camat ini
bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada orang yang mendengarkan dan menyaksikannya. Like and subscribe, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah. Terima kasih Pak Camat. Para pemirsa dan pecinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah, demikian tadi penyampaian taujih ruhiyah 5 kalimat hikmah, kalimat yang mengandung wasiat dari Rasulullah SAW pada sahabat beliau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Insyaallah setelah pertemuan kedua kali ini, kita akan berjumpa kembali pada pertemuan ketiga nanti dengan materi yang terupdate, materi yang baru yang insya Allah tidak kalah menarik dari materi pada pertemuan kali ini. Dan semoga kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, sehingga diberikan kembali kesempatan bagi kita untuk mendapat ilmu tentang keislaman, ilmu untuk memperkokoh kualitas keimanan, akidah kita, sehingga kita menjadi sosok muslim sejati. Demikianlah, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirnya kami berdua ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.